Teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan kita yaitu tentang hubungan TP, AP, dan juga MP. Nah, di sini kita dihadapkan oleh tiga kurva yaitu kurva total product function, kurva marginal product of labor, dan ada kurva average product of labor. Marginal product saat L sama dengan L1, artinya saat labornya itu di titik L1, marginal produknya adalah garis yang bersinggungan dengan kurva total product function saat L sama dengan L1. Nah, di sini garis yang bersinggungan dengan kurva total product function adalah garis BC, yang dimana marginal product of labor pada saat L sama dengan L1 dapat kita temui gitu ya dari gradien garis BC, yaitu garis yang bersinggungan dengan total product function di titik L1. Nah, bagaimana dengan average produknya? Nah, average product saat L sama dengan L0. Artinya, gradien garis dari titik origin ke titik A saat L sama dengan L0. Kenapa ke titik A? Karena asumsinya saat L sama dengan L0. Jadi, average produknya adalah gradien garis dari titik origin ke titik TP, yaitu titik A, saat L sama dengan L0. TP akan selalu naik sehingga MP 0. Setelah itu, saat MP negatif, kurva TP akan mulai turun. Nah, teman-teman, di kurva TP kita lihat ya, di sini ada kurvanya itu naik di sini. Kurvanya naik, setelah itu turun. Nah, di sini juga berhubungan. Kurva total product function ini akan berhubungan dengan MP. Nah, TP akan selalu naik. TP akan selalu naik hingga MP ini 0 gitu ya, MP akan berpotongan di sumbu X, yaitu MP-nya bernilai 0, maka total product function-nya akan mulai turun gitu. Akan mulai turun. Pada saat MP sama dengan 0, di total product function, pada kurva total product function itu terjadi output yang maksimal gitu. Pada saat MP-nya 0, maka kondisinya di total product function ada output yang maksimal. Tetapi setelah MP-nya itu memasuki nilai yang negatif, maka yang terjadi pada total product function terjadi penurunan kurva gitu ya. Kurva TP akan mulai menurun. Saat MP naik, kurva TP berada dalam kondisi increasing marginal return. Saat MP turun, kurva TP berada dalam kondisi diminishing marginal return. Nah, teman-teman, di pembahasan sebelumnya ya, kita mengetahui adanya increasing marginal return, diminishing marginal return, dan ada diminishing total return. Dari total product function itu ya, ada 3 area. Di sini ada increasing marginal return, ada diminishing marginal return, dan ada diminishing total returns. Nah, MP itu berkaitan dengan TP. Jadi, saat MP naik, nah, jadi di sini ya, di kurva yang kuning, saat MP-nya naik, maka TP ini berada dalam kondisi increasing marginal return. Nah, sampai sini. MP-nya naik, di kurva TP ini memasuki area increasing marginal return saat MP-nya sudah mulai turun. Nah, di sini saat MP-nya sudah mulai turun, disinilah terjadi diminishing marginal return. Saat MP-nya memasuki nilai negatif, maka terjadi juga penurunan output yang disebut juga dengan diminishing total return. Dan juga MP dan AP itu memiliki hubungan. Nah, saat MP lebih besar daripada AP, nah di sini ya, saat MP itu nilainya lebih besar dari AP, maka kurva AP akan naik. Nah, di sini kurva AP akan naik jika MP-nya lebih besar dari AP, maka kurva AP akan naik. Tapi kalau MP kurang dari AP, kurva AP akan turun. Nah, di sini kurva MP-nya, garis MP ini kan di bawah garis AP ya, yang menunjukkan bahwa MP ini kurang dari AP. Nah, di sini AP sudah mengalami penurunan, sudah mulai mengalami penurunan.
Nah, saat MP sama dengan AP, kurva AP berada pada nilai maksimal atau nilai optimum. Nah, di sini di perpotongan kurva MP sama dengan AP, maka kurva AP berada pada nilai yang maksimal. Jadi, memang ketiga kurva ini sangat berhubungan baik antara kurva TP, kurva TP dengan kurva MP maupun kurva AP dengan kurva MP. Yang teman-teman harus kuasai itu karena memang soal ini bahasan ini ya, materi ini sering muncul di ujian-ujian. Selanjutnya ada produktivitas tenaga kerja atau bahasa Inggrisnya labor productivity. Jadi, labor productivity adalah rata-rata output yang dihasilkan oleh satu pekerja dalam sebuah ekonomi secara keseluruhan. Nah, teman-teman ingat di sini secara keseluruhan. Ya, walaupun secara keseluruhan itu kan bisa ke makroeconomics ya, ilmu ekonomi makro, tapi memang di sub bagian ini saya menambahkan produktivitas tenaga kerja. Ini sesuai dengan buku Pindik ya. Buku Pindik membahas sedikit tentang produktivitas tenaga kerja. Jadi labor productivity adalah rata-rata output yang dihasilkan oleh satu pekerja dalam sebuah ekonomi secara keseluruhan. Labor productivity menentukan standard of living penduduk karena semakin besar produktivitas, semakin besar total produksi yang pada akhirnya meningkatkan gaji, upah, dividen, dan bunga yang diterima penduduk. Nah, labor productivity dapat meningkat karena semakin besar capital, pelatihan, dan perkembangan teknologi. Jadi, memang capital, pelatihan, perkembangan teknologi ya, faktor-faktor produksi yang akan meningkatkan kinerjanya labor productivity. Setelah itu juga ada di sini labor productivity menentukan standard of living. Kenapa? Karena memang penduduk yang semakin besar produktivitasnya, semakin besar total produksi yang pada akhirnya akan menaikkan gaji, upah, dividen, dan bunga. Nah, dengan penerimaan yang sebegitu besar, ia akan membelanjakan untuk konsumsi yang sebegitu besar juga gitu. Yang nantinya juga akan berpengaruh pada standard of living di daerah tersebut. Selanjutnya ada produksi dengan dua input variabel. Nah, sebelumnya kita membahas tentang produksi dengan satu input variabel yaitu labor ya. Sekarang kita akan membahas tentang produksi dengan dua input variabel yang nantinya akan dipecah menjadi beberapa subbagian yaitu total product yield, marginal product, ISOC1, marginal rate of technical substitution, hubungan MRTS dengan marginal product, elasticity of substitution, linear production function, fixed proportions production function, Cobbs-Douglas production function. Oke, masuk di bahasan pertama yaitu tentang total product yield ya. Total product yield. Jadi di bahasan sebelumnya ya tentang satu variabel input, satu input variabel, analisis fungsi produksi hanya menggunakan satu input sehingga hubungan antara input dan output bisa digambarkan dalam diagram XY ya, di mana sumbu X adalah input dan sumbu Y adalah output ya. Jadi hanya ada dua dimensi saja. Bagaimana jika inputnya ada dua variabel input ya, ada capital dan labor. Jadi nanti digambarkan dalam tiga dimensi, di mana sumbu X-nya nanti sebagai input yang pertama, sumbu Y-nya input kedua, dan sumbu vertikal total output gambaran ini disebut juga dengan total product yield. Jadi sumbu vertikalnya itu total outputnya. Nah, ini yang membedakan kalau misalnya di bahasan sebelumnya di satu input variabel itu total produk ya, hanya total produk sebutannya. Kalau di sini ada total product yield. Mungkin karena memang tiga dimensi seperti bukit gitu ya. Nah, di sini kalau di bahasan sebelumnya capitalnya kita anggap tetap konstan ya. Jadi 10 10 10 10 gitu. Tapi kalau di sini berubah-ubah. Labornya juga berubah-ubah. Oke teman-teman, seperti yang sudah tadi aku sampaikan bahwa memang total product yield ini kan menggambarkan dua
variabel input ya yang akan berpengaruh pada outputnya gitu. Jadi dua variabel input capital gitu ya. Nanti ada di sumbu Y, L-nya ada di sumbu X, dan nanti juga ada sumbu yang vertikal yang melihat bahwa ini adalah 3 dimensi yang menggambarkan nanti total product yield. Nah, di sini nanti. Selanjutnya adalah marginal product. Jika analisis menggunakan dua faktor, marginal product tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu unit input tertentu tanpa mengubah input jenis lain. Jadi, sebenarnya definisinya sama saja ya. Jadi, marginal product adalah tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu unit input tertentu tanpa mengubah input jenis lain. Tapi di sini di dua input variabel kita ada dua marginal product, ada MPL dan ada MPK. Mungkin di sebelumnya kita hanya mengenal MPL saja ya, marginal product of labor. Di sini kita mengenal adanya dua marginal product, ada marginal product of labor dan ada marginal product of capital. Nah, marginal product of labor itu bisa dirumuskan dengan perubahan quantity atau perubahan output dibagi dengan perubahan quantity of labor, perubahan tenaga kerja, yang dimana kita asumsikan capitalnya itu konstan, jadi yang berpengaruh hanya labornya saja. Nah, didapat delta Q per delta L, nanti rumusnya seperti ini. Nah, nanti marginal product capitalnya juga sama, tapi yang berpengaruh hanya capitalnya saja, jadi labornya kita anggap konstan. Rumusnya delta Q per delta K. Selanjutnya adalah isoquant. Nah, isoquant. Pada pertemuan ketiga, kita mengenal adanya indifference curve ya. Indifference curve jadi kurva yang menggambarkan semua kombinasi bundles atau keranjang belanja yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Begitu pula ada juga dalam teori produksi ada namanya isoquant. Jadi isoquant adalah kurva yang menggambarkan semua kombinasi input yaitu labor dan capital ya, diasumsikan hanya dua di sini di chapter 6 ini ada labor dan capital yang menghasilkan output yang sama. Jadi, dalam data yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, di sini ada labor dan juga ada capital. Nah, di sini akan menghasilkan berbagai output gitu ya dengan berbagai kombinasi input. Nah, ini isokon kan artinya kurva yang menggambarkan semua kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Nah, nanti kuantiti-kuantiti yang sama dapat kita tuliskan dalam kurva berikut. Nah, kuantiti atau output ya, output yang bernilai 25 misalnya. Output yang bernilai 25 di sini ada 1, 2, berarti di sini jika capitalnya 18 dan lebarnya 6 di sini. Jadi jika capitalnya 18, lebarnya 6, kuantitinya 25. Di sini juga ada jika capitalnya 6, lebarnya 18. Jadi capitalnya 6, lebarnya 18, kuantitinya juga 25. Dan seterusnya. Jadi nanti ada 25, ada lebih dari 25, dan ada lebih kuantiti ketiga artinya isoquant ya, isoquant ketiga itu akan lebih besar dari isoquant kedua. Nah, di sini Q1 itu kan 25. Nah, 25 nanti kan dilihat dari kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Di sini ada titik B dan titik D menghasilkan output yang sama yaitu 25. Konsepnya sama seperti indifference curve. Jadi, kalau misalnya teman-teman paham sekali tentang teori konsumsi, maka akan mudah untuk memahami teori produksi karena tidak jauh berbeda. Selanjutnya adalah marginal of rate technical substitution. Jadi, marginal of rate technical substitution, di sini kita ada marginal rate of labor for capital ya, karena kita memang inputnya ada dua, labor dan capital. Jadi,
MRTSLK, artinya nilai capital yang harus dikurangi akibat penambahan 1 unit labor tanpa mengubah jumlah output. Ingat ya teman-teman, jadi tanpa mengubah jumlah output. Jadi artinya MRTSLK adalah capital yang harus dikorbankan atau harus yang dikurangi akibat penambahan dari 1 unit labor tanpa mengurangi atau tanpa menambah atau tanpa mengubah jumlah output. MRTSLK juga bisa diartikan nilai capital yang harus ditambah. Tadi kan nilai capital yang harus dikurangi ya, yang harus dikorbankan. MRTSLK juga bisa diartikan sebagai nilai capital yang harus ditambah akibat pengurangan atau pengorbanan 1 unit labor tanpa mengubah jumlah outputnya. Jadi bebas, kita bisa mengurangi capital atau kita bisa menambah capital, kita bisa mengurangi labor atau kita bisa menambah labor, tetapi tidak mengubah jumlah outputnya. Nah, MRTSLK merupakan nilai negatif gradien garis singgung kurva isoquant. Nah, di sini kan kuantiti 1000 ini kan kurva isoquant ya, yang berwarna merah ini kan kurva isoquant. Jadi, nilai MRTSLK-nya itu adalah nilai negatif ya. Ingat, nilai negatif gradien garis singgung kurva isoquant di sini. Berarti MRTSLK-nya adalah nilai negatif dari kurva ini, dari garis ini maksudnya, dari garis yang di titik A, garis yang di titik B gitu. Dan terdapat diminishing marginal rate of technical substitution, artinya sepanjang isoquant ini nilai MRTSLK-nya akan menurun saat jumlah labor meningkat. Jadi di sini semakin mendekati sumbu X ya, semakin mendekati sumbu labor, di mana labornya ini akan semakin meningkat, tetapi nilai kuantitinya semakin menurun. Teman-teman, kita lanjutkan ke bahasan hubungan MRTS dan marginal product. Delta Q artinya perubahan kuantiti atau perubahan output itu didapat dari perubahan output dari capital, perubahan output dari capital ditambah perubahan output dari labor. Nah, di sini kita turunkan jadi delta Q sama dengan delta K dikali MPK marginal product of capital ya, plus delta L kali MPL artinya marginal product of labor. Nah, di sini dalam kurva isoquant delta Q sama dengan 0. Kenapa delta Q-nya 0? Delta Q itu kan artinya perubahan ya. Karena memang kuantitinya itu sama, artinya outputnya yang dihasilkan itu sama dalam kurva isoquant ya, dalam satu kurva isoquant, maka penambahannya tidak ada, penambahannya 0 ya. Penambahannya 0 sehingga kita dapat jadi di sini 0 ya teman-teman, delta Q-nya 0, maka didapat delta K minus delta K per delta L sama dengan MPL per MPK. Jadi di sini 0, kita pindah ruaskan, delta K dibagi minus delta L sama dengan MPL per MPK. Gitu. Jadi nanti sama dengan MRTSLK sama dengan MPL per MPK. Kenapa seperti ini? Karena minus delta K per delta L itu sama dengan marginal rate technical of substitution labor capital ya, sama dengan MPL per MPK. Jadi ini rumus akhirnya, dan ini asal muasal dari rumus ini. Selanjutnya adalah elasticity of substitution. Nah, dalam kurva isoquant, jika satu input dikurangi, input lain harus ditambah. Ada substitusi antar input di sini. Nah, kenapa kurva isoquant itu cembung ke titik origin gitu ya, cembung ke titik origin karena memang jika ada pengurangan satu input, maka input lain harus ditambah. Jadi ada substitusi antar input. Ukuran seberapa mudah perusahaan ini melakukan substitusi antar input agar outputnya konstan, karena memang isoquant ini delta Q-nya 0, jadi outputnya itu konstan.
Ini dinyatakan dalam elasticity of substitution. Artinya elasticity of substitution adalah ukuran responsivitas. Jadi ukuran seberapa mudah sih perusahaan ini melakukan substitusi antar input. Dengan catatan outputnya ini konstan. Nah, nilai elasticity of substitution kita lambangkan dengan sigma ya. Dengan sigma merupakan perbandingan antar persentase perubahan capital labor ratio dengan persentase perubahan MRTS. Nah, di sini elasticity of substitution sama dengan persentase perubahan capital labor ratio dibagi dengan persentase perubahan MRTS. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelumnya adalah fungsi produksi itu bisa dinyatakan menjadi tiga, yaitu ada linear production function, ada fixed proportion production function, dan yang terakhir ada Cobb-Douglas production function. Yang pertama adalah linear production function. Jadi, fungsi produksi yang linear bisa dinyatakan sebagai Q sama dengan AL plus BK, di mana L ini adalah labor, K adalah capital, dan AB ini sebagai konstanta. Fungsi produksi ini biasa disebut juga dengan perfect substitute. Artinya, setiap pengurangan K akan selalu dikompensasi dengan penambahan L yang selalu sama proporsinya dan sebaliknya. Nah, teman-teman ingat di highlight. Jadi di linear production function itu disebut juga dengan perfect substitute karena dia pengurangan K itu dikompensasi dengan penambahan L yang selalu sama. Ingat, yang selalu sama proporsinya karena dia perfect substitute dan sebaliknya. Artinya sebaliknya apa? Jadi misalnya penambahan K akan dikompensasi dengan pengurangan L yang selalu sama proporsinya. Karakteristiknya adalah MRTS LK ini selalu sama di sepanjang isoquant. Selalu sama di sepanjang isoquant. Akibatnya nilai dari elasticity of substitution itu sama dengan tak hingga. Nah, MRTS itu kan rumusnya delta K minus delta K per delta L. Nah, di sini karena MRTS itu selalu sama di sepanjang isoquant, kenapa dia selalu sama? Karena perfect substitute. Jadi, setiap pengurangan K akan selalu dikompensasi dengan penambahan L yang selalu sama proporsinya. Jadi, MRTS ini akan selalu sama di sepanjang isoquant. Akibatnya nilai dari elasticity of substitution itu sama dengan tak hingga. Kenapa seperti ini? Karena rumus dari elasticity of substitution itu kan persentase perubahan capital labor ratio dibagi dengan persentase perubahan MRTS, di mana MRTS ini kan perubahan MRTS-nya kan 0. Jadi apapun yang dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan dengan input dianalogikan sebagai L dan K. Jadi ada fuel oil dan natural gas oil. Perusahaan yang menyimpan data dengan input low capacity computer dan high capacity computer. Selanjutnya adalah fixed proportion production function. Nah, di sini fungsi produksi ini bisa dinyatakan dengan Q sama dengan minimal input 1, input 2, di mana isoquantnya berbentuk L. Nah, berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi fungsi produksi ini biasa disebut juga dengan perfect complement. Jika tadi di linear production function kita mengenal perfect substitute, tapi kalau misalnya di fixed proportion, di sini kita mengenal perfect complement, di mana inputnya harus dikombinasikan dalam proporsi yang tetap. Karakteristiknya adalah nilai dari elasticity of substitute-nya 0, karena dia perfect complement ya, jadi tidak bisa digantikan, tapi hanya dilengkapi saja. Contohnya adalah perusahaan yang menghasilkan molekul air. Jadi kan air itu rumusnya H2O ya, jadi 2 atom H itu akan selalu digunakan bersama dengan 1 atom O. Itu selalu, pasti seperti itu. Jadi
di sini ya, di kurva ini coba kita lihat, dua atom A, misalnya dua atom A, itu akan dua atom A dengan dua atom H, dua atom H dengan satu atom O akan menghasilkan satu molekul of water. Tapi kalau misalnya 4 atom H dengan satu atom O, apakah menghasilkan dua molekul air? Enggak, karena duanya lagi tidak bisa dipasangkan gitu, karena O-nya cuma satu. Jadi dua atom H itu akan selalu digunakan bersama dengan satu atom O. Jadi akan digunakan bersama dengan satu atom O. Berapapun nilai H-nya, tetap yang digunakan adalah 2H dengan 1O. Itu menghasilkan satu molekul air. Jika di titik B 4H, berarti kalau misalnya 4H dengan 2O, apakah kalau 6H jadi 3 molekul air? Enggak, karena O-nya cuma 2 gitu. Itu ya. Selanjutnya adalah Cobb-Douglas Production Function. Sebenarnya dalam pembahasan kali ini ya, dalam bahasan ini tidak terlalu dijelaskan, jadi just to know aja ya. Fungsi produksi ini bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan AL pangkat alpha kali K pangkat beta. Karakteristiknya adalah nilai dari elasticity of substitute-nya sama dengan 1. Kurvanya bentuknya seperti ini ya teman-teman.